Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kembali bersama pelajaran tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayatul ahkam. Dan pada kesempatan kali ini ayat yang akan kita bahas adalah surat Al-A'la, ayat 1 sampai 5, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan surat Al-Mu'minun. Baik, surat Al-A'la. Ini surat yang sudah sangat masyhur sekali, ya. Kita sering mendengarkannya dan kita juga sering membacanya insya Allah. Surat Al-A'la, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan, hai Muhammad, sucikan nama Tuhanmu, Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan takdir atau menentukan kadar kemudian memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang telah menumbuhkan rerumputan, faja'alahu ghutha'an ahwa, kemudian ia jadikan rerumputan tersebut ghutha'an ahwa, yaitu hitam, ya, kehitam-hitaman dan kehitam-hitaman dan layu, kering kehitam-hitaman. Faja'alahu ghutha'an ahwa, dan dia menjadikan rerumputan tersebut yang tadinya hijau menjadi kering dan kehitam-hitaman. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Baik, makna ayat ini kurang lebih adalah sebagai berikut, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya'murullahu taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yusabbiha asma'a rabbihil a'la an kulli ma la yaliq bitilkal asma'il husna. Allah perintahkan kepada nabinya supaya bertasbih. Maksud daripada bertasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada nabinya untuk bertasbih, mensucikan nama Tuhannya yang maha tinggi dari berbagai macam sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan nama-nama Allah yang indah. Dan supaya sifu nafsahu ta'ala bil uluwil mutlaq ala jami'il khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat ketinggian. Sifat tinggi, al-a'la, maha tinggi. Allah sifati dirinya dengan ketinggian yang mutlak di atas para makhluknya. Allah maha tinggi di atas para makhluknya. Wa bi annahul khaliqul ladzi akmala khalqahu wa atqanahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya bahwasanya dia adalah sang pencipta yang telah menyempurnakan ciptaannya dan memperbagusnya. Wal muqaddir nuzama ma khalaqa faja'ala likulli syai'in taqdiran munasiban. Dan juga telah menetapkan takdir atau kadar bagi segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah menciptakan, memperbagus ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya, kemudian menentukan takaran, kadar, takdir dari semua makhluk-makhluknya. Ya, jadi maksudnya mentakdirkan atau menentukan kadar, ya, ada orang yang dijadikan tinggi, ada yang dijadikan pendek, ada yang tengah-tengah, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Ada yang dilapangkan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya, ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin, ada yang sedang-sedang. Nah, ada yang berpangkat, ada yang rakyat. Nah, ini semuanya adalah
Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang menentukan kadar bagi masing-masing makhluknya. Wa qadha bidzalika fil azali, dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan semua itu. Semua takdir makhluknya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di zaman terdahulu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, khalaqallahu kataballahu maqadir kullil khalaiq qabla khalqis samawati wal ard bi khamsina alfasanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa hada kulla makhluqin lima yuslihuhu wa ma qaddara lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi petunjuk kepada semua makhluk. Lima yuslihuhu wa ma qaddara lahu. Memberi petunjuk kepada apa? Memberi petunjuk kepada segala sesuatu yang bermaslahat untuk dirinya dan kepada sesuatu yang untuknya dia ditakdirkan. Ya, seperti misalnya bayi lahir. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada bayi tersebut sehingga dia bisa ya minum air susu ibunya. Nah, ini kalau bukan karena takdir Allah, kalau bukan karena ilham dan petunjuk dari Allah, dia bingung. Nah, dia harus berbuat apa? Dia lapar, dia haus, dia bingung, ya, tidak bisa memberikan, tidak bisa mengatasi lapar dan hausnya. Nah, hanya sekedar untuk meminum ASI, ya, air susu ibu, itu pun ini kalau bukan karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa melakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk manusia misalnya ketika dingin. Nah, Allah memberikan ilham kepada mereka untuk menutupi dirinya ya dengan sesuatu yang bisa menghangatkan. Nah, ketika manusia panas, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan bagaimana cara-cara untuk bisa menghindari diri dari panas. Ketika seseorang itu misalnya sakit, nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham bagaimana cara untuk mengatasi sakit, pengobatan-pengobatan sehingga kita semuanya bisa memahami. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik itu ilmu yang kaitannya dengan agama maupun ilmu yang kaitannya dengan dunia maupun ilmu yang kaitannya dengan kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan itu semuanya kepada kita. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan takdir, yang menentukan kadar-kadar segala sesuatu, fahada, dan memberikan petunjuk. Petunjuk apa saja? Ya, petunjuk apa saja kepada kemaslahatan hidup kita. Wa bi annahu alladhi akhrajal mar'a alladhi ta'ishu bihil bahaim, dan dia juga yang telah mengeluarkan rerumputan. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan dari bumi ini rerumputan yang dengannya hewan-hewan ternak itu bisa makan. Fa bainama huwa mukhtarun nadirun ja'alahu hasyiman baliyan aswada. Nah, ketika rumput itu dalam kondisi, dalam keadaan hijau, ya, hijau royo-royo, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kering kehitam-hitaman. Kama thalil hayatid dunya bainama hiya zahiyatun nadiratun idza biha zailatun mudbirah. Persis seperti itulah kehidupan dunia. Dunia yang tadinya penuh dengan gemerlap, penuh dengan sesuatu yang indah, membuat mata manusia senang memandangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu sirna. Allah jadikan dunia itu hilang. Nah, inilah surat Al-A'la. Hendaknya kita selalu merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ayat ini berbicara tentang perintah untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan
mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang bisa diambil faidah dari surat ini? Yang pertama, wujubu tasbihi ismillahi ta'ala al-a'la. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna dzalika fis sujud. Wajibnya bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membaca tasbih ini, meletakkan bacaan tasbih ini di saat kita sedang sujud. Ya, di saat kita sedang apa? Sedang sujud. Makanya kita ketika bersujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini adalah wujud pengamalan dari perintah Allah dalam surat Al-A'la ini tadi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ya sudah, kita amalkan. Kapan kita mengamalkannya? Pas sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, ini kalau bisa kita ketika mengucapkan doa sujud subhana rabbiyal a'la itu kita meresapi bahwasanya kita ini sedang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi akan terasa bedanya ketika kita melaksanakan suatu amalan, nah, di mana kita tidak tahu dasar perintah dari amalan tersebut, dan kita tahu dasarnya, itu akan terasa beda. Orang yang mengamalkan sesuatu amalan dan dia tahu dasar perintah dari amalan itu akan memperkuat unsur imtithal. Memperkuat unsur apa? Imtithal. Imtithal itu kita itu mengerjakan sesuatu karena perintah. Jadi kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la itu benar-benar dalam rangka mewujudkan perintah Allah yang ada di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Itulah namanya imtithal. Nah, hendaknya kita hadirkan surat Al-A'la ini, sabbihisma rabbikal a'la, ketika kita membaca bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Sehingga bacaan sujud kita tersebut akan semakin berkesan, akan semakin meresap di dalam hati kita. Nah, jadi bayangkan, Anda ini sedang diperintah oleh Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bertasbihlah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Baik, saya amalkan. Sujud, Anda sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Ini ya Allah perintahmu, aku telah menunaikannya ya Allah. Engkau telah memerintahkan kepada kami untuk bertasbih ya, dengan menyebut namamu yang maha tinggi. Inilah wujud pengamalan dari apa yang engkau perintahkan kepada kami. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci wahai engkau ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baik. Dan ini adalah inti dari ayat yang kita sedang bawakan ini, yang berkaitan langsung dengan bab fikih salat ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi di sini kita tahu ini dalil kita atau dasar pelaksanaan bacaan sujud itu apa? Ya, ternyata inilah yakni dasar pelaksanaan bacaan dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita memang sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan bimbingan bagaimana caranya. Bagaimana cara kita mengamalkan perintah Allah dalam surat Al-A'la ayat 1 ini. Yaitu apa? Kita melaksanakan perintah tersebut ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Nah, itsbatu uluwillahi ta'ala fi dzatihi wa sifatihi. Itsbati uluwillahi ta'ala fi dzatihi wa sifatihi. Di dalam ayat ini atau di dalam surat ini terkandung
penetapan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya maupun zatnya. Zat Allah tinggi, sifat Allah Subhanahu wa taala juga tinggi. Infiradullah ta'ala bil khalqi wa itqanuhu lima khalaq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya sendiri. Tidak ada yang ikut andil di dalam penciptaan tersebut. Dan dia juga yang telah menyempurnakan ciptaannya. Ya, tidak ada yang andil, tidak ada yang ikut serta di dalam penciptaan tersebut. Itsbatu ilmillahi wa qudratihi wa hikmatihi itla yatimul khalqu wal itqanu illa bidzalik. Nah, itsbatu ilmillah di dalam surat ini juga mengandung keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu dan kuasa. Maha berilmu, maha mengetahui, maha berkuasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya ini. Kalau tidak berilmu tidak mungkin, tidak berilmu dan tidak memiliki kudrah, kekuasaan tidak mungkin. Nah, jadi sifat khalaq, berkuasa untuk mencipta, itu menunjukkan bahwasanya sang pencipta tersebut adalah maha mengetahui dan maha kuasa. Untuk bisa mencipta itu harus punya ilmu dan harus punya kekuasaan. Orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu, tidak akan bisa mencipta. Allah Subhanahu wa taala bisa mencipta, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya dengan sebaik-baiknya, menunjukkan bahwasanya dia adalah Al-Alim wal Qadir. Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Qadir, maha kuasa. Itsbatu qada'illahi wa qadarihi. Ya, di dalam surat ini juga terdapat penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menentukan dan mentakdirkan segala sesuatu. Nah, dan ini bergandengan dengan sifat Allah yang maha tinggi. Di dalam surat Al-A'la tadi digandengkan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, 5 ayat ini hendaknya kita hadirkan. Ya, ketika kita membaca doa sujud atau bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku, Rabbku yang maha tinggi. Nah, terus kita renungkan juga bahwasanya yang sedang kita sucikan, yang sedang kita puji itu adalah yang mencipta, khalaqa, fasawwa, yang menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, yang telah menentukan takdir dan telah memberikan petunjuk, yang telah mengeluarkan, menumbuhkan dari bumi ini tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan menjadikannya kering, layu, ya, kehitam-hitaman. Nah, itu kita semuanya hadirkan karena ini satu paket begitu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, yang memberikan kadar, ketentuan, ya, takdir kepada masing-masing makhluknya, dan memberikan petunjuk, yang menumbuhkan rerumputan dan menjadikannya layu kehitam-hitaman. Ya, ini masih dalam rangkaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang memiliki sifat-sifat itu tadi. Itsbatu rahmatillahi ta'ala bihidayatihi kulla makhlukin lima yuslihuhu. Ini juga menetapkan, ayat ini juga menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada semua makhluknya untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan kepada mereka. Nah, kita bisa makan, kita bisa tahu makanan yang bermanfaat apa, yang tidak bermanfaat apa, ya, yang mengandung vitamin apa, yang mengandung mineral apa, yang mengandung protein apa saja, yang bagus untuk penyakit ini apa, yang tidak bagus untuk penyakit itu apa. Nah, itu semuanya dari ilham Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dingin, kita bisa berbuat sesuatu untuk mengatasi dingin kita. Ketika kita kepanasan, ya, kita bisa berbuat sesuatu
untuk bisa mengatasi panas itu. Ketika kita kehujanan, kita bisa berbuat sesuatu untuk mengatasi kehujanan tersebut. Nah, manusia bisa membuat rumah, manusia bisa membuat jembatan, manusia bisa membuat kendaraan, ya, manusia bisa membuat ini, membuat itu semuanya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ilham yang Allah berikan kepada manusia. Makanya manusia jangan sombong, ya. Sebagai manusia kita jangan sombong merasa bahwasanya kita bisa itu semuanya dari kepintaran kita sendiri. Kalla, summa kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Kalau bukan karena Allah mengilhamkan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya keinginan, terus kita bisa mengungkapkan dengan bahasa. Kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, aku lapar. Ketika Anda lapar, Anda bisa bilang lapar. Dari mana kalau bukan dari ilham Allah Subhanahu wa taala? Nah, coba Anda renungkan bayi, ya, yang tadinya tidak bisa berbicara sama sekali. Kemudian lambat laun, ya, seiring dengan perkembangan tubuh dia, fisik dia, otak dia pun berkembang. Dia pun bisa berbicara. Nah, dia bisa mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Dia bisa mengatakan, ketika dia gatal misalnya, dia bisa bilang gatal. Ketika dia merasakan panas, dia bisa mengungkapkan dengan bahasa panas. Nah, padahal dulu dia nggak bisa apa-apa. Ketika kepanasan, nangis. Ketika kegerahan, nangis. Ketika kedinginan, nggak bisa mengungkapkan. Ya, ketika dia pengen makan, lapar, nggak bisa bilang lapar. Ketika dia haus, pengen minum, dia tidak bisa bilang ke orang tuanya, haus, nggak bisa. Nah, anggaplah dia sudah bisa menggerakkan lisannya, sudah bisa berceloteh. Nah, tapi celotehan dia itu, nah kadang kalau bukan karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilham Allah Subhanahu wa taala, celotehnya yang tidak mengandung makna, hanya sekedar berceloteh yang tidak ada maknanya. Nah, kemudian tiba-tiba dia bisa, lambat laun dia bisa mengucapkan haus, bisa mengucapkan lapar, bisa mengucapkan panas, bisa mengucapkan dingin, bisa mengucapkan pahit, bisa mengucapkan manis, bisa mengucapkan kecut, dan seterusnya. Padahal dulunya dia tidak bisa apa-apa. Ya, panas diam saja atau nangis, gatal nangis, ya. Dengan ilham Allah Subhanahu wa taala semua itu bisa terjadi. Nah, maka demikian juga manusia sekarang, ya, bisa membuat pesawat, manusia bisa membuat kendaraan darat, manusia bisa membuat kapal laut. Nah, bayangkan, jarum kalau ditenggelamkan ke laut dia akan tenggelam. Tapi besi yang lebih besar, ya, besi yang lebih besar daripada jarum, yaitu kapal, nah itu tidak tenggelam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada manusia untuk mendesain kapal dengan desain yang sedemikian rupa sehingga dia tidak tenggelam, ya. Ini berjalan di atas lautan dengan tenang. Nah, dari mana manusia bisa membuat itu? Dari mana manusia pikirannya bisa, ya, mengarah ke sana? Bagaimana pikiran manusia bisa mengarah kepada membuat pesawat? Aslinya manusia itu tidak bisa terbang, tapi dia bisa terbang dengan pesawat. Kalau bukan dengan ilham dari Allah, petunjuk dari Allah, mustahil manusia bisa seperti itu. Makanya sebagai manusia jangan sombong dan menganggap bahwasanya semuanya itu, ya, bisa dilakukan dengan kepintarannya sendiri. Sekali lagi tidak. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, ilham kepada kita semuanya. Itsbatu qudratillahi wa rahmatihi bi ikhrajil mara'i lil bahaim wa ikhrajuhu li ta'amil adamiyyin. Nam ablaghu rahmatin. Ya, kemudian di dalam surat ini juga mengandung pengabaran bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Maha Rahmat.
ya, Maha kasih sayang. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan pada bumi ini rumput-rumput, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan hewan-hewan ternak. Yang hewan ternak itu ujung-ujungnya dimakan oleh manusia. Itulah, wahai sekalian manusia, kita semua ini manusia ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian. Hai manusia, untuk kalian Allah ciptakan semua yang ada di bumi ini. Ya, ada tumbuhan, ada buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, dengan berbagai macam bentuk rupanya. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Mata'al lakum wa li an'amikum. Untuk kenikmatan kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Untuk siapa? Untuk kalian, hai manusia, dan untuk hewan ternak kalian. Terus hewan ternak itu untuk siapa? Ujung-ujungnya dimakan manusia juga. Jadi, subhanallah, kita ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam itu. Semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi fasilitas pendukung hidup manusia. Mungkin kita bertanya, nah manusia sendiri diciptakan untuk apa? Allah menciptakan segala sesuatu, matahari, bulan, bintang, udara, ya, makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan ternak itu semuanya diciptakan untuk manusia. Lah, manusia sendiri diciptakan untuk apa? Jawabnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Manusia diciptakan untuk itu. Untuk berlomba-lomba mengukir prestasi sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dan berlomba-lomba mengukir prestasi sebaik-baiknya di hadapan Allah itu adalah tujuan dari segala sesuatu. Ya, tujuan diciptakannya langit dan bumi. Tujuan diciptakannya matahari, diciptakannya bulan, diciptakannya bintang, diciptakannya udara. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab. Nah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia menegakkan ubudiyah, penghambaan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annama alad dunya ila zawal wal idmihlal. Faidah yang berikutnya, yang terakhir dari surat ini adalah bahwasanya dunia ini endingnya nanti, kesudahannya nanti, hasil akhirnya nanti adalah sirna. Dunia yang sekarang ini, Masya Allah, ya, membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa nikmat, membuat kita terpana, membuat kita terpukau, membuat kita senang. Bagaimana nanti kesudahan akhir dari dunia ini? Endingnya dunia nanti bagaimana? Ending dari semua yang ada di bumi ini adalah sirna. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia lagi maha perkasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mu'minun ayat pertama
sampai ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia, dan orang yang menunaikan zakat hartanya, dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya dan kepada hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah tercela. Siapa yang mencari di balik itu, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang menjaga amanah serta janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang yang menjaga solat-solat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris. Menjadi pewaris apa? Alladzina yarithunal firdaus, yaitu mendapatkan warisan berupa surga firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan berupa surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Makna dari ayat ini kurang lebih seperti berikut ini. Yu'akkidullahu ta'ala falahal mu'minin al-muttasifina bihadis sifat al-hamidah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tadi menegaskan bahwasannya kaum mukminin adalah orang-orang yang beruntung. Siapa? Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Al-mu'minun siapa? Yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia berikut ini. Al-iman, yaitu orang yang beriman. Wal khusyuk fis shalah, khusyuk dalam salatnya. Wa hifdzu awqatihim bil i'rad an kulli ma la faidata fihi, orang yang menjaga, yang perhatian terhadap waktunya. Dia tidak membuang waktunya untuk perkara yang sia-sia. Kalau memang ada perkara yang sia-sia, dia berpaling darinya. Orang yang mentazkiyah dirinya, orang yang mensucikan dirinya atau menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bisa diartikan menunaikan zakat, bisa diartikan tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Ini karena zakat artinya adalah mensucikan, mensucikan harta, mensucikan jiwa. Wa hifdzu furujihim, dan menjaga kemaluannya. Dia ini tidak melampiaskan hasrat seksualnya kecuali pada hal-hal yang halal saja. Kemudian menjaga amanat, memperhatikan janji-janji yang telah dia bikin, dan menjaga sholat. Wa yubayyin dzalika al-falah bi annahu irthul firdaus wal khulud fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat ini bahwasannya falah atau kemenangan yang dimaksud, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang hakiki, keberuntungan yang besar, itu namanya adalah firdaus. Keberuntungan itu berupa apa? Firdaus, surga firdaus, yaitu dan kekal di dalamnya. Nah, inilah cita-cita kita, tujuan kita. Nah, kemenangan yang kita inginkan, yang kita damba-dambakan, yang kita impikan adalah kemenangan berupa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyin fi ghuduni dzalika anna man ibtagha farjan siwa farja zaujihi wa mamlukatihi fahuwa mu'tadin zalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang masalah hifdzul furuj, tentang masalah menjaga kemaluan, yaitu ini orang
yang menyalurkan hasrat seksualnya kepada yang halal, yaitu kepada istri ataupun yakni hamba sahaya. Siapa yang mencari selain itu, maka dia adalah orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Baik, faidah dari ayat ini, fadilatul iman wal ittisaf bihadis sifat likauni dzalika wasilatun lil falah. Fadilatul al-iman wal ittisaf bihadis sifat likauni dzalika wasilatun lil falah, yakni keutamaan iman dan keutamaan memiliki sifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, itu semuanya adalah jalan menuju keberuntungan. Kemudian juga keutamaan khusyuk di dalam sholat. Nah, ternyata khusyuk itu adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan keberuntungan. Dan ini adalah inti daripada ayat yang sedang kita baca ini, yang berkaitan dengan hukum fikih. Ya, yang berkaitan dengan hukum fikih. Jadi maksudnya ini ketika kita sholat, nah di antara hukum fikih yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adalah kita konsentrasi, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kemana-mana pikiran kita, ya, tidak melayang kemana-mana. Fadlu hifdzil waqti wal i'rad bil i'radi an kulli ma la faidata fi. Nah, pentingnya seseorang itu menjaga waktu. Artinya dia tidak membuang-buang waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada faidahnya. Nah, di antara kebaikan Islam seseorang adalah orang itu berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Waktu ini adalah mahal, waktu ini adalah modal hidup kita. Ya, orang bisa menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya menjadi rendah. Nah, itu semuanya tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu, modal yang Allah berikan kepada dia. Siapa yang diberi waktu kemudian dia memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ketinggian derajat tersebut. Siapa yang menyia-nyiakan waktu tersebut, dia habiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka waktu tersebut ya akan menjadi sebab hancurnya dan rendahnya dia. Keutamaan hifdzul furuj, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Nah, jadi salah satu sifat calon penghuni surga itu adalah apa? Menjaga kemaluannya. Artinya dia tidak melampiaskan hasrat seksualnya kepada yang haram. Dia lampiaskan kepada yang halal saja. Itulah sifat calon penghuni surga. Annal mar'a la yulam ala tanawuli ma ahalallahu lahu minasy syahawat. Manusia itu tidak dicela jika dia melampiaskan kesenangannya, keinginannya pada hal-hal yang halal. Nah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan manusia, ya, hawa nafsu manusia itu tidak semuanya haram. Pelampiasan hawa nafsu, pelampiasan syahwat manusia itu tidak semuanya haram. Allah jadikan yakni penyaluran dari hawa nafsu tersebut yang halal. Ya, di antaranya ya, kalau masalah hawa nafsu yang kaitannya dengan seksual, yaitu pernikahan. Nah, di dalam pernikahan itu ada unsur ya pelampiasan nafsu, dan tidak dicela manusia jika dia melampiaskan nafsunya dalam sesuatu yang halal, yaitu pernikahan. Kita juga memiliki nafsu makan. Ya, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan-makanan yang halal. Nah, dan banyak. Nah, pelampiasan nafsu itu lebih banyak yang halal daripada yang haram sebenarnya kalau kita mau merenungkan. Coba untuk urusan makanan yang halal. Ini ketika kita memiliki nafsu makan, pelampiasan nafsu makan tersebut
banyak yang halalnya. Ya. Ada daging kambing, ada daging sapi, ada daging kerbau, ada daging ayam, ada daging ini, ada daging itu, banyak sekali. Yang diharamkan oleh Allah bisa dihitung. Ya, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Ya, wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu dan seterusnya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba wa an kulli dzi mikhlabin minat thair. Ya, jadi itu yang diharamkan, ya, kurang lebih yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa dihitung, ya, makanan-makanan yang haram. Kalau kita haus, kita sedang bernafsu untuk minum. Nah, maka Allah telah menjadikan pelampiasan nafsu tersebut kepada jalan-jalan yang halal. Yaitu apa? Banyak. Ada teh, ada kopi, ada air putih, ya, ada jus jambu, ada jus jeruk, ada jus apokat, ada jus ini dan itu dan itu. Ya, ada minuman jahe, ada minuman kunyit, ada minuman ini dan seterusnya. Nah, banyak sekali. Yang haram dua saja. Apa? Khamar, minuman keras, dan minuman-minuman yang memudaratkan tubuh. Racun semisal. Nah, ya, semisal racun. Jadi sedikit sekali. Nah, sedikit sekali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Baik, demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.